Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, mengungkap temuan besar terkait dugaan aktivitas penambangan emas tanpa izin, peti, dan distribusi emas ilegal di Indonesia. Lembaga intelijen keuangan tersebut menemukan perputaran dana yang diduga berkaitan dengan praktik ilegal itu mencapai Rp992 triliun. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, temuan tersebut telah disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. Menurut dia, koordinasi dengan institusi penegak hukum menjadi langkah penting dalam memastikan penanganan kasus berjalan secara komprehensif. Iya, pastinya, koordinasi dengan Kejagung, ujar Ivan saat ditanya apakah temuan itu juga disampaikan kepada Kejaksaan Agung, Kejagung, Jumat, 30 Januari 2026. Ivan menegaskan, PPATK telah menyerahkan seluruh data dan hasil analisis yang dimiliki kepada penyidik. Meski demikian, ia belum merinci waktu penyerahan data tersebut maupun detail teknis terkait proses penyelidikan yang sedang berjalan. Semua data sudah kami sampaikan kepada penyidik, ucap Ivan. Temuan PPATK itu mencakup periode transaksi dari tahun 2023 hingga 2025. Dari hasil penelusuran dan analisis transaksi keuangan, PPATK mencatat total nilai nominal transaksi yang diduga terkait langsung dengan aktivitas peti mencapai Rp185,03 triliun. Angka tersebut merupakan bagian dari keseluruhan perputaran dana yang dinilai berkaitan dengan jaringan penambangan dan distribusi emas ilegal. Dalam catatan capaian strategis PPATK 2025 yang dipaparkan pada Kamis, 29 Januari 2026, Ivan menyebut dugaan peti ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Aktivitas tersebut tidak hanya terjadi di satu kawasan, melainkan tersebar di sejumlah daerah yang selama ini dikenal memiliki potensi sumber daya emas. Adanya dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di berbagai wilayah Indonesia, termasuk distribusi emas ilegal yang tersebar di Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara, Jawa, dan pulau-pulau lainnya, ujar Ivan. PPATK juga menyoroti dugaan aliran emas hasil peti yang mengarah ke pasar luar negeri. Praktik tersebut dinilai tidak hanya melanggar ketentuan di sektor pertambangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan hidup dan tata kelola sumber daya alam nasional. Menurut PPATK, aktivitas ini masuk dalam kategori kejahatan lingkungan atau Green Financial Crime, GFC, khususnya di sektor pertambangan. Dalam konteks tersebut, PPATK mencatat terdapat 27 hasil analisis dan 2 informasi intelijen keuangan dengan nominal transaksi yang mencapai Rp517,47 triliun. Ivan menjelaskan, dari 9 jenis tindak pidana asal yang diklasifikasikan PPATK sepanjang 2025, kejahatan lingkungan menjadi yang terbesar dari sisi nilai transaksi. Selain pertambangan emas ilegal, sektor lingkungan hidup secara umum juga menyumbang angka signifikan dalam dugaan transaksi hasil tindak pidana. Selain sektor pertambangan emas ilegal, ada juga sektor lingkungan hidup dengan nominal transaksi dugaan pidana mencapai Rp198,70 triliun, kata Ivan. Ia menambahkan, salah satu perhatian utama PPATK adalah keterkaitan kasus-kasus tersebut dengan komoditas strategis nasional. Aktivitas ilegal di sektor ini dinilai berkontribusi terhadap terganggunya pasokan, yang pada akhirnya berdampak pada kelangkaan dan kenaikan harga komoditas di dalam negeri. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kasus pada sektor komoditas strategis yang teridentifikasi sebagai salah satu faktor penyebab kelangkaan dan kenaikan komoditas strategis tersebut di tanah air, tuturnya. Tidak hanya di sektor pertambangan dan lingkungan hidup, PPATK juga menemukan indikasi pelanggaran di sektor kehutanan. Dalam hal ini, PPATK telah menyampaikan 3 hasil analisis kepada Kementerian Kehutanan. Nilai transaksi yang dianalisis dalam kasus kehutanan tersebut mencapai Rp137 miliar. Dana tersebut diduga berasal dari aktivitas jual beli kayu hasil penebangan pohon secara ilegal, yang berpotensi merusak ekosistem hutan dan merugikan negara. PPATK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerjasama dengan kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ivan menyatakan, analisis transaksi keuangan menjadi instrumen penting untuk mengungkap kejahatan terorganisasi yang kerap bersembunyi di balik aktivitas ekonomi ilegal. Kedepan, PPATK berharap tindak lanjut dari aparat penegak hukum dapat memberikan efek jera sekaligus memperbaiki tata kelola di sektor-sektor strategis. Dengan demikian, potensi kerugian negara dan dampak lingkungan akibat praktik ilegal dapat ditekan secara signifikan.